Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kali ini kita mau baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu, sering banget kita dengar ya ayat ini, bahkan mungkin dari sekolah minggu kali ya kita sering dengar ayat ini. Nah tapi Bapak Ibu pernah gak sih kita berpikir, kok ya Allah repot-repot ya nyelamatin kita ya, yang gak layak, yang berdosa, sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal ya, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita ya, untuk berkorban untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu, sebetulnya tujuan Allah itu apa sih ya? Kalau saya ilustrasikan Bapak Ibu, sama sebetulnya seperti kita sebagai orang tua ya. Kalau kita punya anak nih ya, anak kita berjalan dan kita tahu bahwa di depan itu ada jurang ya. Anak kita itu sudah kita peringatkan, awas dek, jangan jalan ke sana, di sana ada jurang, nanti kamu jatuh, nanti kamu binasa. Tapi anak itu nggak mau dengar Bapak Ibu ya. Apa yang kita lakukan? Kita teriak terus. Tapi anak itu nggak mau dengar, akhirnya anak itu akan masuk ke dalam jurang. Enggak ya Bapak Ibu ya, kita nggak akan teriak-teriak terus. Tapi yang kita lakukan adalah apapun yang sedang kita lakukan saat ini, kita akan taruh semuanya dan kita berlari, kita ambil anak itu supaya anak itu nggak binasa. Benar nggak? Nah, begitu juga dengan Bapak ya. Karena Bapak mengasihi kita, mengasihi umatnya, mengasihi anak-anaknya ya. Bapak itu tahu apa yang akan terjadi di depan Bapak itu. Bapak itu tahu bahwa kita semuanya itu nanti binasa, nggak ada yang selamat Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kita ini selalu melakukan dosa. Karena kita ini memang masih hidup di dalam daging. Otomatis kita akan bakalan berkali-kali melakukan dosa. Bapak tahu, ya. Dan untuk itulah Bapak memberikan anaknya, memberikan Kristus, supaya apa? Supaya menebus dosa kita. Karena tanpa Kristus kita nggak akan layak di hadapannya. Nah sekarang kalau kita sudah tahu nih, sebetulnya kita udah nggak layak, kita bakalan binasa nantinya ya. Tetapi Tuhan layakkan, Tuhan berikan kita hidup yang kekal nanti bersama dengannya ya, tidak binasa. Terus apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita pasti pengen membalas kasih-Nya, benar nggak Bapak Ibu? Ya, kita banyak melakukan berbuat baik ini bukan untuk dilayakkan, tetapi karena kita sudah dilayakkan. Jadi Bapak Ibu, setelah kita terima keselamatan, setelah kita dilayakkan, kita tidak binasa ya, kita ingin membalas kasih-Nya, yaitu dengan menyenangkan hati Bapa. Loh, iman tanpa perbuatan itu mati loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita juga jangan terima, setelah terima keselamatan kita diem aja Bapak Ibu, jangan ya. Yang harus kita lakukan adalah membalas kasih-Nya, menyenangkan hati-Nya. Menyenangkan hati-Nya itu dengan apa? Dengan melakukan perintah-Nya, melakukan segala firman-Nya. Makanya Bapak Ibu baca firman Tuhan. Kalau kita nggak tahu firman-Nya apa, kita nggak tahu perintahnya apa, terus mau menyenangkan hati Bapak, gimana caranya? Ya toh? Jadi ayo baca firman ya, supaya kita tahu apa sih yang bikin Bapak kita itu senang ya, yang bisa menyenangkan hatinya tuh apa gitu kan. Ada di sini semua Bapak Ibu ya. Jadi ayo, selama Tuhan berikan kita nafas kehidupan, selama Tuhan berikan kita kesempatan ya, mau kita umurnya masih muda, mau sudah lansia ya, mau sudah umur berapa, kalau kita masih hidup Bapak Ibu, yuk belajar menyenangkan hatinya, tahu firman-Nya apa, tahu perintahnya apa. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.